Ini adalah Suzuki Jimny 5 pintu. Dan akhirnya mobil ini siap buat digoreng, dibeli. Sebenarnya sebelum Suzuki bikin mobil ini, udah banyak artis digital modification atau Digimod yang bikin ini duluan, pastinya via render ya. Dan ternyata kalau Suzuki Jimny yang biasa yang 3 pintu dipanjangin jadi 5 pintu kayak gini, ternyata gagah juga. Meskipun pada faktanya gak ada yang beli Suzuki Jimny 3 pintu buat kepraktisan. Mereka beli karena itu keren, itu Jimny gitu. Itu sebuah SUV kotak yang mungkin jarang banget kita lihat sekarang. Nah, akhirnya sekarang muncul versi 5 pintunya dan dia masih kelihatan kayak apa yang udah dibikin sama render-renderan. Jadi Jimny tapi lebih panjang dan ada pintu belakang. Nah, urusan mesin sebenarnya dia nggak ada beda sama yang biasa. Bentar ya. Mesinnya masih sama kayak Jimny yang 3 pintu, 1500 cc 4 silinder, naturally aspirated dengan kode K15B, berarti dia masih identik dengan mesin Suzuki lain, misalnya R3, Carry, dan keluarga mesin 1500 cc Suzuki lainnya. 102 PS, 130 Nm. Gearboxnya ada 2, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Mereka punya rasio gigi yang beda, bahkan final gearnya juga beda. Dan Suzuki Jimny 5 pintu ini tetap pakai penggerak 4WD, yang artinya bisa disetel mau penggerak roda belakang atau penggerak 4 roda. Pakai tuas yang masih konvensional banget, bener-bener sebuah SUV tradisional. Tapi tenaganya boleh sama, tapi jangan lupa ini mobil lebih panjang dan 100 kg lebih berat daripada yang 3 pintu. Jadi bisa dipastikan dia bakal sedikit lebih lambat daripada yang 3 pintu. Kita tutup. Nah, kalau misalnya masalah penampilan, selain dari panjangnya ya pastinya, nggak terlalu kelihatan detail yang benar-benar membedakan antara yang 3 pintu sama yang 5 pintu. Kalau dari depan perbedaannya paling ini grillnya ada chrome-chrome-nya. Ya agak sedikit nggak nyambung, tapi ya udahlah. Suzuki bilang ini biar ketahuan mana 3 pintu, mana 5 pintu. Bumper masih sama, lampu masih sama, sen masih sama, grill frame-nya masih sama. Dan ini adalah warna baru, warna merah ini warna baru ya. Dan ada juga kalau Suzuki bilang warna abu-abu yang baru juga, tapi nggak ada buat warna biru di model ini. Begitulah. Terus wiper masih sederhana juga. Ini seolah-olah kayak Jeep Wrangler ya, yang kita bisa pakai baut buat copotin wiper dan ngelipet kacanya. Cuma yang ini kacanya nggak bisa dilipat ke depan ya. Ini Jimny bukan Wrangler. Ada juga two-tone, jadi atapnya hitam, warna body, fender plastik, dan kita lihat lagi ke bagian sampingnya. Nah, ini dia fender plastik yang gue ceritain tadi. Ban Bridgestone 2 HT dan peleknya masih sama kayak Jimny yang 3 pintu. Salah satu perbedaan yang Suzuki bilang mereka lakukan di mobil ini adalah rem depan itu cakram, tapi jadi cakram ventilated, bukan disc. Jadi harusnya pelepasan panasnya lebih baik daripada yang 3 pintu. Masuk akal. Kenapa? Karena dia lebih berat, ngeremnya juga pasti butuh usaha ekstra dan butuh rem yang speknya lebih bagus biar ngeremnya tetap lebih aman. Seperti itu ya. Nah, spion hitam seperti kalian lihat sendiri di sini ada kayak parit gitu buat ngalirin ini apa namanya? Air hujan. Seperti itu. Dan sama seperti yang 3 pintunya, di sini ada garis yang sedikit melengkung. Ini kalau misalnya di beberapa SUV lama atau di pickup truck Amerika, ini biar nambah visibilitas ke spionnya biar nggak kehalang sama bodi. Jadi diturunin dikit biar spionnya kelihatan. Nah, di sini pembeda utama. Jadi wheelbase atau jarak antara roda depan ke roda belakang dari Jimny 5 pintu ini 30 cm lebih panjang daripada yang 3 pintu. Makanya bisa dikasih pintu belakang seperti mobil pada umumnya. Dan biar power window-nya tuh bisa turun, bener-bener turun sepenuh mungkin, di sini mereka dibagi jadi 2. Karena kalau yang ini ikutan turun, bakal mentok sama lekukan fender. Rem belakang tromol, pelek masih sama, ban masih sama. Dan kalau kalian penasaran, mobil ini CBU India. Jadi dari pabrik Maruti ya. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, kalau dari sini bener-bener kelihatan kayak G-Wagon versi mini. Jadi ini cocok buat yang pengen beli Mercedes-Benz G-Wagon, tapi kalau akhir bulan botol samponya diterbalikin. Nah, kita buka bagian bagasinya karena dia punya bagasi 211 liter, which is tidak begitu praktis bahkan dibandingkan hatchback yang populer sekalipun. Nah, tapi balik lagi, nggak ada yang beli Jimny karena praktis. Orang beli Jimny karena keren. Seperti itu ya. Kalau pengen ngelipet jok belakang bisa sederhana banget. Satu. Nggak rata lantai,
Tapi lumayan kalau misalnya emang pengen bawa furnitur atau misalnya bawa ban atau misalnya bawa winch atau misalnya bawa ya apapun lah. Ini bahkan buat bawa peralatan kebun juga bisa nih. Dan kalau misalnya kita angkat di sini, dia ada toolkit, ada buat ganti ban segala macam. Dan tentu saja seperti yang kalian lihat tadi, ban serepnya model Konde. Nah, di sebelah kiri, di sini ada colokan 12 volt. Jadi kalau misalnya pengen colokin casan HP atau mungkin pompa ban portable, bisa di sini. Ada juga lampu bagasi yang kita bisa nyala atau matiin switchnya sendiri. Dan ada tulisan accessory holes bolt size M6. Jadi ada tutupan di sini yang gue curiga ini bisa dibikin jadi tempat dudukan atau mounting aksesoris tambahan. Jadi mungkin misalnya apa sih kalau misalnya orang beli gini, jaring lah atau mungkin mounting buat tangki bensin gitu apa kayak. Ini ada tutupan di sini yang bisa kita copot dan dikasih aksesoris tambahan. Emang Jimny sama G-Wagon tuh sama Wrangler paling keren tuh pakai ban serep Konde kayak gini ya. Gagah, nggak praktis, tapi gagah. Sama kayak yang 3 pintu, antenanya itu ada di sebelah kanan banget. Biar kalau misalnya kita masang roof rail, roof box, aksesoris apapun di atap, ini nggak ngeganggu pemasakannya. Jadi Suzuki benar-benar tahu mobil ini jadi apa dan bakal dipakai buat apa. Aktivitas camping atau mungkin jalan-jalan kemana gitu kayak. Yang penting kalau misalnya pakai Jimny dalam kota doang kayaknya tanggung. Harus dibawa adventure nih mobil. Sama kalau urusan kamera parkir, dia cuma ada satu di bagian bawah sana. Jadi belum ada kamera 360 derajat. Tapi sensor parkir dia juga udah lumayan banyak. Jadi lumayan ngebantu lah kalau parkir. Masuk yuk. Masuk ke dalam. Kalau misalnya kalian bukan pemakai Suzuki Jimny dan suka wow gitu ngeliat Suzuki Jimny di jalan karena gagah, lucu, atau misalnya memang menarik gitu, apalagi kalau pakai warna terang ya, tolong jangan beranggapan kalau ini mobil mewah paling nggak secara material, karena plastik, 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 dan ini bukan jok kulit. Ingat, Suzuki Jimny adalah mobil off-road, bukan mobil mewah. Ada mobil off-road yang mewah, tapi mobil mewah belum tentu bisa jadi mobil off-road. Oke, bahkan kuncinya aja ini masih kayak Suzuki R3 10 tahun yang lalu. Jadi serius, kalau buat yang punya R3 GA, GL, GX yang R3 generasi pertama, kalian akan sangat familiar dengan kunci ini. Kameramen kita misalnya. Jadi tinggal colok aja kayak biasa. Dan kita bisa lihat, dia pakai head unit baru dengan layar 9 inci yang sama dengan Baleno dan Grand Vitara. Tapi sekali lagi bedanya, mereka kan punya kamera 360 derajat, mobil ini nggak, cuma punya kamera mundur biasa. Tapi paling nggak, feature yang ditawarkan udah cukup. Bukan banyak ya, cukup. Bisa koneksi smartphone dari Bluetooth, Apple, Android segala macam, dan banyak buat multimedianya. Jadi kalau misalnya pengen mainin musik, radio, dan mungkin kalau misalnya pengen tahu mobilnya tuh multi informationnya gimana, ada juga di sini. Dan kalau misalnya lihat di speedometer juga masih sama kayak yang 3 pintu. Tachometer, speedometer, layar masih monokrom dan bener-bener sebasic-basicnya sebuah mobil, tapi ini mobil off-road jadi cocok. Wiper, sen, dan ini setir yang identik dengan R3, Suzuki Baleno, dan kawan-kawan. Kalau posisi nyetir, karena dia sebuah SUV atau mobil off-road, dia agak tinggi, kita bisa melihat kap mesin dengan jelas, dan bikin rasa confident atau percaya diri setiap kali mengendarai mobil ini. Jimny tuh emang pasnya, atau SUV tuh pasnya nyetirnya agak tinggi ya, biar pede, dan biar bisa visibilitasnya bagus juga. Nah, ke bagian tengah sini dia punya auto climate control, tapi cuma single zone climate control, jadi bukan dual zone, tapi nggak apa-apa. Baik lagi, ini adalah sebuah SUV atau off-roader yang sederhana, meskipun harganya enggak. Defogger depan belakang gitu. Buat tombol AC masih banyak, untung AC-nya nggak touchscreen. Syukurlah, puji Tuhan. Tombol-tombol di bawah ada buat power window kiri kanan seperti biasa. Terus ada buat stability control di sini, terus ada buat hill descent control, power window supir. Di bawahnya ada colokan 12 volt sama USB Type A, kantong kecil, dan ini yang tipe otomatis 4 percepatan. Persis di belakangnya ada tuas buat pindahin dari 2WD, 4WD high atau 4WD low. Jadi kalau pengen pindahin dari 2H ke 4H tinggal geser aja, tapi sebaiknya pas diem ya. Terus dari 4H ke 4L ditekan dulu baru dimundurin. Ingat, sebaiknya pindahin tuas ini pas mobil lagi berhenti sempurna. Di belakang tuas buat pindahin dari 2H ke 4H ke 4L ini, kita ngeliat ada tombol buat window lock sama tombol buat power window belakangnya. Di tengah, ini Suzuki atau Citroen dah. Mentang-mentang induknya sama ya. Jadi kalau misalnya kita pengen buka atau tutup jendela belakang itu dari sini. Lagi-lagi nih Suzuki atau Citroen sih. Rem tangan di sini ada 2 cup holder tapi nggak ada center console box. Plus kalau misalnya masalah kepraktisan, mobil ini sebenarnya biasa-biasa aja atau bahkan mungkin sedikit agak di bawah rata-rata. Jadi laci ada, cuma nggak gede-gede amat.
Dan kantong di pintu itu nggak gede, paling cuma buat nyimpan misalnya brosur atau misalnya majalah atau mungkin recehan, dompet gitu-gitu. Nggak lega, tapi baik lagi ini mungkin mobil hobi, jadi mungkin orang yang beli juga nggak peduli-peduli amat ya. Kalau di setirnya dia ada tombol buat ngatur audio sama ada cruise control. Ini cruise control biasa, bukan adaptif ya. Dan kalau misalnya kalian lihat visornya, cuma ada cermin tapi nggak ada lampu. Paling nggak dia ada cermin di kedua sisi. Baik lagi, ini mobil off-road yang basic, sederhana, dan reliable. Jadi mungkin nggak mewah, tapi semua di sini udah cukup buat mobil hobi. Ke belakang yuk. Duduk di belakang Jimny 5 pintu. Jadi kalau secara space memang lebih lega daripada 3 pintu, tapi nggak lebih banget, jadi nggak berasa beda-beda banget, tapi lumayan daripada yang 3 pintu. Apalagi dengan ada pintu belakang ini, masuk dan keluar ya, jadi lebih praktis. Jadi cocok kalau kalian pengen mobil Jimny sebagai mobil hobi, tapi masih sering bawa keluarga atau mungkin bawa teman-teman kayak gitu ya. Nah, kalau posisi duduk sebenarnya agak tegak ya, apalagi sandaran ini nggak bisa direbahin lagi ke belakang. Jadi ya udah posisinya gini aja. Jadi mungkin emang kurang rileks, tapi paling nggak ruangannya masih manusiawi. Ruang kaki cukup, ruang kepala juga cukup, tinggi gue 178 dan jok depan adalah posisi nyetir gue. BTW headrestnya gede ya. Nah, dia nggak ada armrest di belakang karena dia joknya 50-50. Jadi bukan 60-40, jadi bukan kayak gitu-gitu. Bener-bener setengah dan setengahnya. Di belakang bener-bener nggak ada kemewahan apa-apa. Selain dari power window ya. Jadi nggak ada AC, nggak ada double blower, nggak ada colokan USB buat ngecas gitu-gitu. Dan kalau kalian lihat tombol buat power window di belakangnya, ini kayak tombol aksesoris yang dipasang di limo-limo X taksi yang maksa modif biar nggak dikira limo, jadi ketahuan limo. Udah lah gitulah pokoknya. Dan lagi-lagi jok belakang bukan kulit, dan di sini ada tonjolan yang gede karena ini buat propstar dan 4WD-nya. Ini buat tonjolan transmisi ya gitu ya. Oke, jadi di belakang ada kantong. Ya, udah cukup itu aja. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Ya, ini adalah sebuah Suzuki Jimny, tapi lebih praktis karena ada pintu belakang. Jadi kalau dulu yang 3 pintu, orang kan kalau pengen nebeng di belakang harus yoga dikit, harus stretching dikit biar bisa masuk keluar. Ini lebih enak karena ada pintunya. Apalagi kalau misalnya harga di Indonesia ya, harga mobil ini 465 juta sampai 475 juta 600. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia kan Suzuki Jimny jadi mobil hobi yang mungkin orang yang beli udah punya mobil pertama, kedua, ketiga, ini buat weekendan aja atau buat outdoor aja, outing, adventure gitu-gitu. Ya sebenarnya value-nya nggak berubah sih, tetap sebuah mobil hobi yang mungkin harganya masih agak reasonable, tapi tolong jangan digoreng. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.